Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sal Abdullah Daniel, NIM 11970700069. Mata kuliah Matematika Teknik 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang sistem persamaan linear dengan metode Cramer. Video ini diajukan untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah Matematika Teknik 2. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sistem persamaan linear atau SPL. Pengertiannya adalah sistem persamaan linear ini merupakan kumpulan dari persamaan linear yang dikorelasikan untuk membentuk suatu sistem. Sistem persamaannya dapat terdiri lebih dari dua variabel. Nah, bisa kita baca, bisa kita lihat di sini. SPL adalah kumpulan dari persamaan linear. Nah, contoh dari persamaan linear itu adalah nih 2x plus 5y min 3z sama dengan 36. Nah, ini merupakan persamaan linear. Dan untuk sistem persamaan linear adalah kumpulan dari persamaan. Nah, ini adalah contoh kumpulan dari persamaan linear. Dan sistem persamaannya dapat terdiri lebih dari dua variabel. Seperti ini dalam contoh ini ada 3 variabel. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Bentuk umum dari SPL, sistem persamaan linear, adalah seperti berikut: A11x1 plus A12x1 plus A13x1 tambah titik-titik plus A1nxn sama dengan B1. Nah, x ini adalah variabel dan B ini bisa disebut dengan konstanta. Kita lanjut. Nah, sistem persamaan linear dibagi menjadi dua bagian, yang dimana yang pertama itu adalah sistem persamaan linear non-homogen yang memiliki bentuk umum A x sama dengan y dengan g tidak sama dengan 0. Dan yang kedua ada sistem persamaan linear homogen yang bentuk umumnya adalah AX sama dengan 0. Contoh dari sistem persamaan linear non-homogen adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat kita di atas, AX sama dengan Y tidak sama dengan 0. Nah, bisa dilihat di contohnya, 2x tambah 5y min 3z sama dengan 36, x tambah 8y min 5z sama dengan 7, min 3x plus 3y plus 4y sama dengan 15. Nah, bisa lihat di sini perbedaannya homogen dan non-homogen. Kalau di non-homogen, konstantanya itu sama dengannya itu adalah tidak sama dengan 0. Nah, dan untuk di homogen adalah sama dengan 0. Sistem persamaan linear non-homogen. Jadi, pada pembahasan kali ini akan lebih menjelaskan di bagian non-homogen. Sistem persamaan linear non-homogen. Lalu dalam pembahasan kali ini, non-homogen di sini itu terbagi menjadi dua, yaitu memiliki jawaban konsisten, yang artinya range A sama dengan range AG, dan ada juga tidak mempunyai jawaban atau inkonsisten, atau range A tidak sama dengan range AG. Nah, untuk
solusi jawaban konsisten sendiri dibagi menjadi dua. Ada solusi tunggal dan ada juga solusi banyak OBE. Dan untuk di tidak mempunyai jawaban atau inconsistent, range A tidak sama dengan range AG. Nah, bisa dilihat di gambar, jadi bisa dibilang pada grafiknya itu menjadi tidak bertemu, tidak saling bertemu. Tapi kalau di konsisten ini, di solusi tunggal, bisa dilihat gambarnya berbeda. Kalau ini kayak ketemu gitu di antara dua garis. Lanjut. Nah, solusi jawab tunggal. Nah, sebelumnya kan di sini ada solusi tunggal. Nah, solusi tunggal dibagi ada beberapa metode penyelesaian. Yang pertama ada Gauss, yang kedua ada Gauss-Jordan, yang ketiga ada matrix inverse, dan yang terakhir ada aturan Cramer. Nah, pada pembahasan ini seperti tadi di awal disebutkan bahwa akan menjelaskan mengenai metode Cramer pada SPL non homogen dengan penyelesaian tunggal. Akan sedikit dijelaskan apa itu metode Cramer. Jadi aturan Cramer merupakan formula yang dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan dari matriks yang terbentuk dari koefisien dan konstanta masing-masing. Saya ulang, konstanta masing-masing persamaan di sistem tersebut karena melibatkan matriks dan determinannya. Nah, ini contoh bentuknya nanti untuk mencari nilai X, Y, dan Z itu mempunyai rumus untuk X dx per D, Y dy per D, Z dz per D. Jika AX sama dengan B adalah sistem yang terdiri dari N persamaan dan N bilangan tak diketahui, sehingga determinan A tidak sama dengan 0, maka sistem tersebut mempunyai pemecahan X1 sama dengan determinan A1 per determinan A, X2 determinan A2 per determinan A, Xn sama dengan determinan AN per determinan A. Nah, ada 5 angka penyelesaian SPL 3 variabel metode Cramer, yaitu yang pertama mengubah terlebih dahulu SPL 3 variabel menjadi matriks. Dilanjut dengan menghitung nilai determinan A, yang nantinya determinan A ini akan berfungsi untuk pembagian dari nilai variabel X, nilai variabel Y, nilai variabel Z. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal. Diketahui sistem persamaan linear. Soalnya adalah min X plus Y plus 2Z sama dengan min 5, 2X min Y plus Z sama dengan 1, X plus Y min Z sama dengan 5. Tentukan nilai X, Y, dan Z dengan metode Cramer. Nah, jawabannya adalah sebelumnya sudah dijelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama itu ubah SPL 3 variabel menjadi matriks. Dari SPL 3 variabel ini dirubah menjadi matriks yang menghasilkan bentuknya jadi seperti ini: min 1 1 2, 2 min 1 1, 1 1 min 1, X Y Z sama dengan min 5 1 5. Ini konstanta, ini koefisien, dan ini variabel. Setelah itu lakukan langkah kedua, yaitu hitung nilai determinan A. Determinan A sama dengan min 1 1 2 2 min 1 1 1 1 min 1 kali min 1 2 1 1 min 1 1. Nah, jadi cara menghitung nilai determinan itu, si matriks yang pertama ini dikalikan dengan dua kolom matriks di kolom pertama dan kolom kedua. Nah, seperti ini. Kolom pertama kan min 1 2 1, kolom keduanya 1 min 1 1. Dan dari matriks semulanya seperti ini dikalikan. Cara pengaliannya adalah seperti ini. Jadi cara pengaliannya itu min 1 kali min 1 1 1 kali 1. Baik, kita lanjut lagi. Jadi
setelah mengubah sistem persamaan linear 3 variabel ke matriks, lalu lanjut ke langkah kedua, yaitu hitung nilai determinan. Dan cara menghitung nilai determinannya adalah seperti ini. Jadi bisa dibilang garis miring, ngambil garis miring. Min 1 kali min 1 kali min 1, 1 kali 1 kali 1, 2 kali 2 kali 1, dan sebaliknya. Jadi 2 min 1 kali 1, min 1 kali 1 kali 1, lalu 1 kali 2 kali min 1, yang menghasilkan hasil seperti di bawah ini. Min 1 ini didapatkan dari min 1 kali min 1 sama dengan 1 kali min 1 sama dengan min 1. 1 ini dari 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1, lalu di sini 2 kali 2 4, 4 dikali 1 sama dengan 4. Dan seperti itu cara pengaliannya. Yang membedakan adalah ketika perkaliannya itu dari kiri ke kanan, nah itu positif. Tapi ketika sudah mulai dari kiri ke kanan, simbolnya jadi negatif. Nah, bisa kita lihat 2 kali min 1 sama dengan min 2. Min 2 kali 1 sama dengan min 2. Jadi kurang min 2. Tambah min 1 kali 1 kali 1 sama dengan min 1. Tambah 1 kali 2 kali min 1 sama dengan 1 kali 2 2 kali min 1 sama dengan min 2. Nah, jumlah dari penjumlahan ini adalah 9. Nah, 9 ini nantinya akan dimasukkan ke rumus atau menjadi pembagi. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, lanjut langkah ketiga, yaitu mencari nilai X dengan mengganti kolom pertama dengan nilai ruas kanan P, Q, dan R sehingga menjadi matriks X. X sama dengan determinan X sama dengan determinan A. Nah, kita lihat di sini pada kolom pertama yang semula asalnya min 1 2 1, di sini berubah menjadi min 5 1 5. Nah, karena di sini kan sudah disebutkan mencari nilai X dengan mengganti kolom pertama dengan nilai ruas kanan P, Q, dan R. Nah, min 5 ini adalah dari konstanta awal. Jadi dimasukkan, kolom satunya diganti yang konstanta. Nah, hasilnya jadi seperti ini bentuknya. Min 5 kali 1 kali 5. Untuk yang kolom kedua ini masih sama seperti sebelumnya. Untuk kolom ketiga juga. Lalu dikalikan 2 kolom dari kiri. Berarti dikali min 5 1 kali 5, lalu 1 min 1 sama 1. Nah, untuk menghitungnya sama kayak sebelumnya, ngambil garis miring dari kiri ke kanan, lalu nanti dari kanan ke kiri. Nah, yang menghasilkan hasil seperti berikut. Nah, dari penjumlahan semua ini, min 5 tambah 5 plus 2 dikurang min 10 plus min 5 plus min 2, hasilnya ada 18 bagi 9 sama dengan 2. Jadi nilai X matriks mencari nilai jadi untuk nilai X di sini adalah 2. Terus selanjutnya, langkah mencari nilai Y dengan mengganti kolom kedua dengan nilai ruas kanan P, Q, dan R sehingga menjadi matriks Y. Nah, kalau untuk tadi mencari nilai X kan konstantanya ada di paling kolom pertama. Kalau untuk mencari Y itu mengganti jadi kolom kedua. Nah, bisa kita lihat si min 5 yang tadi dimasukkan di kolom kedua. Min 5 1 5 nya berada di kolom kedua. Lalu seperti biasa dikalikan 2 kolom dari kiri yang bentuk akhirnya menjadi seperti ini. Lalu hasilnya adalah seperti ini. Total dari ini semua adalah 9 dibagi 9 sama dengan 1. Dan yang terakhir, untuk mencari nilai Z dengan mengganti kolom ketiga dengan nilai ruas kanan P, Q, dan R sehingga menjadi matriks Z. Nah, untuk nilai Z mengganti kolom ketiga dengan nilai ruas. Nah, berarti si konstanta yang tadi
seperti yang sebelumnya, kalau X di kolom pertama, Y di kolom kedua. Nah, untuk Z menjadi masukannya berada di kolom ketiga. Nah, selanjutnya tetap dikalikan sama dengan mengalihkan dua kolom dari kiri, lalu dikali garis miring yang menghasilkan hasil seperti ini: 5 tambah 1 tambah min 10 min 5 tambah min 1 tambah 10. Jadi kita lihat min 1 kali min 1 sama dengan 1 kali 5 adalah 5. 1 ini berarti dari 1 kali 1 kali 1. Min 10 dari min 5 kali 2 sama dengan min 10 kali 1 sama dengan min 10. Nah, di sini simbolnya menjadi minus karena di sini udah mulai pengaliannya dari kanan ke kiri. Min 5 kali min 1 sama dengan 5 kali 1 sama dengan 5 positif. Tambah min 1 kali 1 kali 1 min 1 ditambah 1 kali 2 kali 5 dengan 10 per 9 per determinan A yang menghasilkan min 2. Jadi total dari 5 tambah 1 tambah min 10 min 5 tambah min 1 plus 10 adalah minus 18 dibagi 9 dan hasilnya adalah min 2. Jadi dilihat dari sebelumnya, X mempunyai nilai 2, lalu Y di sini memiliki nilai 1 dan Z memiliki nilai min 2. Dan hasil akhirnya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 1, Z sama dengan min 2. Nah, mungkin seperti itu untuk sistem persamaan linear dengan metode Cramer. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.